Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum. Tetap sehat-sehat di rumah ya. Tetap semangat untuk belajar sejarah hari ini. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Tolong diperhatikan walaupun saya menjelaskan via video. Jadi video ya. Via video, kamu juga harus memahami materi ini ya. Jika belum paham silakan nanti tanyakan kepada saya, oke? Jangan hanya diperhatikan terus ditinggal tidur, jangan ya. Kita langsung diperhatikan dan dipahami. Minggu lalu sudah kita bahas mengenai beberapa upaya pertahanan kemerdekaan setelah kedatangan sekutu saat itu. Sekutu itu siapa? Di sini ada kata-kata sekutu sekalian ya. Jadi seni sekutu maksudnya adalah ini adalah tentara Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika dan sekutunya atau teman-temannya yang lain yang satu visi gitu ya. Mereka sebut sebagai sekutu. Awal kata ada sekutu ini adalah karena Perang Dunia II waktu itu ya. Jepang kalah dalam Perang Dunia II, alhasil Jepang yang ada di Indonesia itu menyerah tanpa syarat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Jepang di sini menunggu kedatangan sekutu. Sekutu itu ya berarti tadi yang saya sebutkan ya. Ketika sekutu datang, mereka mencoba ingin mengambil alih gitu. Tapi inilah saat yang ditentuin ya, saat yang dinantikan oleh para tokoh berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Cara-cara yang dilakukan itu, yang pertama masih menggunakan cara yang fisik, tokoh termasuk kayak ini, pertempuran. Cara fisik itu berarti ya menggunakan berdampak pada kematian, terus kerusakan beberapa fasilitas dan lain-lain. Kita lihat ya apa aja. Minggu lalu sudah bahas mengenai pertempuran Puputan Margarana yang ada di Bali, terus juga Bandung Lautan Api yang di Bandung tentunya. Ada juga yang di Surabaya gitu ya. Mas sudah bahas itu. Sekarang kita lanjut ke Pulau Seberang yaitu di Sumatera. Di sini tepatnya ada di Medan ya. Sebutannya adalah pertempuran Medan Area. Tentunya di sini sekutu datang itu bukan untuk mengakui kedaulatan kita, tapi untuk mengambil alih di sini ya. 10 Desember 1945, jadi kedatangan sekutu di Medan, tanggal 9 Oktober 45, pimpinan oleh Brigjen D.A.D. Kelly. Di tanggal 18 Oktober, sekutu itu mengumumkan atau mengultimatum para pemuda Medan itu nggak boleh megang senjata. Artinya, senjata yang dibawa atau yang dipunyai oleh para pemuda itu harus diserahkan. Kenapa seperti itu? Ya, ini sekutu takut kalau kita tiba-tiba menyerang balik seperti itu ya. Jadi takut kemudian senjata itu digunakan untuk para pemuda Medan menyerang sekutu gitu, ya. Terus kemudian di tanggal 10 Desember 45 sekutu menyerang TKR. TKR ini adalah Tentara Keamanan Rakyat sehingga wali kota pindah ke Pematang Siantar, tetapi rakyat terus melakukan perlawanan dengan bentuk Laskar Rakyat Medan Area. Laskar itu berarti ya ini adalah badan militer tapi di luar dari lembaga formal seperti TKR. TKR ini adalah Tentara Keamanan Rakyat yang nantinya jadi cikal bakal TNI gitu ya. Ini Medan Area ya. Terus selain ada Medan Area, di sini juga ada upaya mempertahankan kemerdekaan. Namanya adalah serangan Umat 1 Maret tahun 49. Ini tentunya bukan lagi di Medan. Ini ada di Jogja. Jadi setelah agresi militer 2 yang dilakukan oleh Belanda terhadap masyarakat Jogja, di kota Jogja tentunya, berhasil menangkap para pemimpin politik dan menduduki ibu kota RI. Jadi waktu itu kita sejak perundingan Linggarjati, kemudian agresi militer 1, ibu kota kita pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, gitu ya. Kita pernah punya ibu kota di Yogyakarta. Setelah itu dilakukan perundingan Renville dan setelah itu ada agresi militer 2. Nanti kita bahas tentang itu setelah materi pertahanan kemerdekaan secara fisik gitu ya. Jadi tentang perundingan-perundingan itu ya urutannya seperti apa gitu.
Jadi ibu kota kita pernah di Yogyakarta setelah di agresi militer 1 gitu. Dan ternyata di agresi militer 2 ibu kota kita pindah lagi ya dan menjadikan pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Karena apa? Yogyakarta dikuasai oleh Belanda gitu ya. Jadi agresi militer 2 ini berdampak pada ibu kota dikuasai dan juga pemimpin politik ya termasuk presiden, wakil presiden dan beberapa menterinya ditangkap gitu ya. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah RI telah dihancurkan dan TNI atau TRI ya namanya ya, TKR sama aja ya, tidak memiliki kekuatan lagi seperti itu ya. Jadi kayak ibu kotanya sudah dikuasai dan tokoh-tokohnya sudah diculik atau ditangkap. Artinya nggak ada RI seperti itu. Itu yang dimaksud dari Belanda ya. Tapi ternyata itu bisa dijawab melalui serangan 1 Maret tahun 49 gitu ya. Terus tokoh-tokoh kita itu menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Puncak serangan itu apa yang disebut dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada 1 Maret yang dipimpin oleh Letkol Soeharto gitu ya. Jadi disebut lebih terkenalnya adalah serangan umum 1 Maret 1949 gitu karena agresi militer ini di akhir tahun 48 seperti itu ya. Tujuan serangan umum 1 Maret itu ada makna khusus dari dalam intern juga dari luar negeri. Maksudnya luar itu luar negeri ekstern gitu ya. Kalau makna dari dalam itu adalah mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi ini ya. Karena memang diplomasi yang dimaksud adalah perundingan. Setelah adanya serangan 1 Maret, kelanjutannya adalah perundingan Rumroyen. Karena sebelumnya namanya adalah perundingan Renville. Nanti kita akan bahas tentang itu setelah materi ini ya. Sabar. Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya. Ya, jadi sebenarnya ada 2 tipe serangan. Yang pertama serangan umum 1 Maret, yang kedua adalah serangan gerilya. Ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Jadi kalau yang serangan umum 1 Maret itu Letkol Soeharto, sedangkan kalau yang bergerilya di daerah-daerah pelosok daerah itu adalah Jenderal Sudirman. Ya walaupun Jenderal Sudirman melaksanakan gerilya itu awalnya dilarang oleh presiden, namun beliau tetap kekeh ya. Berpendirian kuat gitu ya. Untuk tetap melaksanakan perjuangan walau dia sedang sakit waktu itu ya. Kemudian makna ke luar atau ekstern, luar negeri tentunya ya, adalah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif, serangan gitu ya. Jadi bahwa TNI itu masih kuat, bisa melindungi RI gitu ya. Dan mematahkan moral pasukan Belanda karena ternyata hasil dari serangan umum ini ya berhasil menguasai Jogja selama beberapa jam ya, walaupun nantinya dikuasai lagi kurang lebih 6 jam ya. Ini kalau coba dilihat di sini ya. Arah-arah Surabaya dengan gagah berani menyambut hebat serangan sekutu berkat kegigihan mereka. Surabaya dapat dipertahankan hampir selama 3 minggu. Ini yang di Surabaya ya, harusnya di depan fotonya. Kemudian pertempuran tanggal 10 November di Surabaya ini ya, kota bagaikan neraka, orang tua, wanita, dan anak-anak terpaksa diungsikan. Ini berarti ya pas perempuan ibu-ibu ini anak-anak ya. Astagfirullahaladzim, jangan sampai seperti ini lagi ya. Kalian sebagai generasi muda, nantinya tolong jaga benar-benar ya negara kita ini. Jangan sampai kita terlibat dalam konflik dan merugikan masyarakat atau rakyat sampai seperti ini ya, jangan ya. Di 23-24 Maret 1946 Bandung telah menjadi lautan api dan dengan dibawa pasukan-pasukan Laskar Rakyat. Rakyat kota Bandung mengungsi keluar kota dan meneruskan perjuangan dengan gerilya para rakyat semesta ya. Jadi kan pernah disebutkan bahwasanya mereka harus pindah dari Bandung Selatan, jadi mereka harus ke utara, tuh ya. Itu perjuangan zaman dulu ya. Ini ada foto dokumenternya.
kita jadi tahu bahwa perjuangan untuk menjadi negara yang seperti sekarang itu susah. Dan kondisi perang itu benar-benar mengerikan. Jadi jangan sampai nanti ibu kota negara kita ini ya yang damai seperti ini terpecah belah ya lagi, jangan sampai. Ini ya, ini sering kelihatan kan di sini itu yang di Hotel Yamato ya, ini perobekan bendera Belanda hingga tersisa warna merah dan putih. Ini adalah seruan dari Bung Tomo. Sebenarnya Bung Tomo itu dia bukan tentara, dia justru adalah jurnalis, wartawan ya. Tapi dari kehebatan dia, kelihayan dia dalam berorasi, sehingga bisa membangkitkan arek-arek Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu saat itu. Kayak gitu ya. Terus kemudian perjuangan diplomasi, ya, kita masuk ke perjuangan diplomasi ya. Kalau tadi kan perjuangan di fisik ya. Kalau sebelumnya perjuangan fisik, coba sebutkan. Ada yang pertama itu tadi, yang waktu itu kita sudah bahas itu ada Bandung Lautan Abi ya. Terus Ambarawa, pertempuran Ambarawa. Terus hanya Ambarawa yang berhasil ya, anak-anak harus diingat. Kalau Bandung Lautan Abi itu kita gagal. Ambarawa berhasil, yang awalnya gagal tapi berhasil. Terus kemudian area Surabaya itu gagal ya. Terus kemudian Medan area gagal juga. Terus tadi ada juga yang di Bali Puputan Margarana dan serangan umum 1 Maret gitu ya. Itu adalah upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur fisik. Fisik itu berarti yang berkaitan dengan kematian, artinya menggunakan cara perang. Seperti itu. Nah, kalau perjuangan diplomasi itu sangat berbeda, itu 180 derajat berbedanya ya. Itu benar-benar berbeda artinya. Diplomasi di sini adalah menggunakan cara-cara khusus seperti organisasi dan ada delegasi dari luar negeri gitu dan delegasi dari kita gitu ya. Saya buka dulu ya. Oke, kita kelihatan, kita buka lagi ya. Nah, udah. Nah, yang pertama diawali oleh perundingan namanya Hoge-Value ya. Ini perundingan yang terjadi di Belanda gitu ya, makanya namanya Hoge-Value ya. Belanda itu atau delegasi dari Belanda dipimpin oleh Van Mock, Profesor Van Arbeck, Van Rooyen, Logiman, Sultan Hamid II, Sojo Santoso. Jadi di sini kenapa ada tokoh dari Indonesia? Karena beliau ini adalah tokoh dari RIS. Nanti kamu tahu itu apa itu RIS ya. Indonesia ini RI bukan RIS ya. RI diwakili oleh Mr. Suwandi, Dr. Sudarsono dan Mr. Abdul Karim Pringgodikno. Dilaksanakan tanggal 14 sampai 25 April tahun 46. Artinya ini beberapa bulan setelah proklamasi gitu ya. Berarti di Jawa atau di Indonesia itu setelah pertempuran macam-macam itu yang tadi sudah kita bahas ya. Dalam perundingan ini adalah Indonesia menuntut wilayah Sumatera, Jawa, Madura sebagai wilayah yang sedangkan Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura aja, sehingga perundingan ini mengalami kegagalan ini ya. Jadi perundingan ini itu biasanya jarang dikeluarkan, jarang dipublikasikan karena memang perundingan yang gagal gitu. Tapi mau nggak mau kita harus tahu dulu ini adalah cikal bakal dari perundingan selanjutnya itu ya. Gitu. Kemungkinan kita akan bahas yang perundingan itu minggu depan saja ya. Ini untuk mengawali perundingan-perundingan selanjutnya.
kita bahas hanya satu dulu, yaitu perundingan Hoge-Value. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran sejarah Indonesia dengan baik dan benar. Silakan catat materi yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih.